Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki bab 2 IPS, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Yang dipelajari pada bab ini, yang pertama itu ada mobilitas sosial, pluralitas, kemudian konflik dan integrasi. Yang pertama kita akan membahas mobilitas sosial. Mengapa terjadinya mobilitas sosial? Itu dikarenakan keberagaman bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu sangat beragam, mulai dari keberagaman etnis, suku, budaya, agama, kegiatan ekonomi, dan lainnya. Jadi keberagaman itu adalah perbedaan. Kemudian bahkan ada keberagaman profesi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian keberagaman selain profesi pekerjaan dan lain-lainnya. Yang pertama yaitu mobilitas sosial. Sebelum masuk ke mobilitas sosial, kita perlu tahu dulu apa itu mobilitas. Jadi mobilitas itu berasal dari bahasa Latin atau yang disebut mobilis, artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan sosial artinya adalah seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial masyarakat. Jadi pada intinya mobilitas itu merupakan perpindahan. Nah, artinya mobilitas perpindahan, sehingga mobilitas sosial itu merupakan perpindahan yang ada di halaman 82 ya pengertiannya, merupakan perpindahan posisi seorang atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, bisa jadi perubahan kedudukan atau status sosial menjadi lebih tinggi ataupun menjadi lebih rendah. Nah, contohnya itu pada perusahaan, seseorang menjadi direktur. Nah, bagaimana caranya mereka menjadi direktur? Nah, itulah terjadi perubahan atau perpindahan yang disebut dengan mobilitas. Nah, di sini ada cerita inspiratif kesuksesan Mas Ud. Nah, kalian bisa baca itu. Contoh mobilitas dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi ini ada juga pengertian mobilitas menurut beberapa ahli, menurut Paul B. Hartan salah satunya. Jadi mobilitas sosial itu menurut ahli merupakan suatu gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Jadi gerak pindah dari strata satu ke strata yang lainnya. Strata itu artinya tingkatan. Selanjutnya bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial itu dibedakan, ada mobilitas sosial vertikal, ada mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial positif atau naik yaitu perubahan atau dampak yang lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi ke arah yang lebih baik. Kalau mobilitas negatif atau turun itu ke arah yang lebih buruk perpindahannya. Nah, kasus yang pertama ini contohnya. Budamaris Mendila adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua sebagai guru IPS. Budamaris Mendila menjalankan tugas dengan baik, bukan hanya mengajar tetapi juga melakukan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Karena Budamaris ini memiliki banyak prestasi sehingga beliau diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, pengangkatan Budamaris menjadi kepala sekolah ini merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal atau naik atau disebut juga positif. Kemudian kasus yang kedua ini adalah Pak Gayus, seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru yakni bisnis pertambangan. Namun usaha itu tidak berkembang
malah jadi kebunnya juga jadi merugi sehingga bangkrut. Pak Gayus memulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi penjual teh. Gerak sosial Pak Gayus mengalami penurunan. Pada kasus ini disebut mobilitas sosial. Pada kasus ini juga merupakan contoh mobilitas sosial vertikal. Nah, kemudian yang kasus ketiga adalah Pak Zainuri. Adalah kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan Pak Zainuri ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Gerak sosial yang dialami Pak Zainuri merupakan contoh mobilitas sosial horizontal. Jadi ada mobilitas sosial, ada mobilitas vertikal, ada mobilitas horizontal. Kalau vertikal itu artinya garis tegak ya, vertikal. Jadi ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari bawah ke atas. Pada kasus 1 dan kasus 2 ini kedua-duanya merupakan mobilitas sosial vertikal, namun kasus 1 itu dari bawah ke atas. Kalau kasus 2 dari atas turut ke bawah, sama-sama vertikal. Kemudian kalaunya kasus 3 horizontal itu adalah mendatar ya artinya. Nah, jadi Pak Zainuri ini jadi kepala sekolah, kemudian dipindahkan ke sekolah lain juga sebagai kepala sekolah. Berarti dia tetap mengalami perpindahan. Tetapi posisinya tetap sama-sama kepala sekolah. Nah, ini ada untuk lebih jelasnya ini ada uraian mengenai mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Ini ada yang vertikal ke atas atau social climbing. Nah, yang seperti kisah Bu Damares tadi. Atau juga contohnya seperti menteri yang dilantik menjadi presiden. Kemudian mobilitas vertikal atau ke bawah atau social sinking. Nah, ini yang dari atas ke bawah ya. Yang contohnya seperti yang kasus 2 tadi yang menimpa Pak Gayus. Nah, selain itu ada juga ini contohnya dari B.J. Habibie setelah tidak menjadi presiden dapat mengalami mobilitas sosial ke bawah. Nah, kemudian ada lagi ini yang B, yaitu mobilitas horizontal yang kasus 3 tadi yang Pak Zainuri. Jadi dipindah ke sekolah lain tetapi tetap dengan jabatan yang sama, artinya dia tidak menurun, tetap mendatar sesuai namanya horizontal, perpindahan horizontal. Oke. Mungkin ini tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke, selanjutnya yaitu kita hari ini sampai faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, ini faktornya ada beberapa. Yang pertama ada faktor struktural. Ada faktor struktural, kemudian ada faktor individu, sosial, ekonomi, politik, kemudahan dalam akses pendidikan, kemudian ada lagi ini ada kemiskinan, diskriminasi, dan ada lagi saluran-saluran mobilitas sosial. Nanti untuk materi faktor-faktor penghambat mobilitas sosial akan saya bagi menjadi beberapa kelompok ya.